Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini BKN resmi merilis yaitu link pendaftaran ASN baik CPNS maupun P3K. Oke, di sini BKN telah mengeluarkan alur sistem seleksi calon ASN ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka Google di laptop atau di HP Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu ketik aja di kolom pencari di sini yaitu sscasn.bkn.go.id ya. Mungkin supaya lebih detailnya kita kasih tahun 2021. Setelah itu sudah ya, baru kita cari hasilnya nanti. Nah, di sini sudah keluar yaitu seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Karena kita di sini akan mengetahui terlebih dahulu yaitu alur sistem seleksi calon ASN ya. Maka kita pilih yaitu alur sistem seleksi calon ASN. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini mengenai tentang seleksi calon aparatur sipil negara, sebelum kita membuat akun atau login, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu yaitu alurnya. Nah, di sini sudah keluar yaitu mengenai tentang alur sistem seleksi calon ASN. Oke, di sini ada 3 kategori, yaitu kalau kita pilih ini, yang pertama, maka itu adalah untuk P3K guru. Sedangkan kalau yang tengah ini adalah untuk CPNS ya, sedangkan yang ketiga ini adalah P3K non guru. Oke, tergantung Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi P3K non guru ya, klik aja di posisi gambar yang ketiga. Maka nanti di bawah ini ada keterangan yaitu download buku petunjuk seleksi P3K non guru ya. Sedangkan di bawah lagi yaitu ada download alur seleksi P3K non guru. Oke, karena kita akan membahas di sini untuk P3K guru, maka kita klik yang pertama. Oke, setelah itu kita roll ke bawah. Nah, di sini ada download buku petunjuk seleksi P3K guru ya. Dan di sini ada download alur seleksi P3K guru. Silakan Bapak Ibu jika ingin mendownload buku petunjuknya atau mendownload alur seleksi P3K, silakan download untuk pegangan kita masing-masing. Namun di sini ya, jika Bapak Ibu tidak ingin mendownload, langsung saja di bawah sini ada yaitu alurnya. Yang pertama, daftar akun pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Setelah itu yang buat akun SSCASN dan login ke akun tersebut dan lengkapi biodata dan unggah foto ya. Yang kedua, daftar formasi. Setelah tadi kita yang pertama kita membuka atau daftar akun, yang kedua kita daftar formasi. Pilih jenis seleksinya. Yang berikutnya pilih formasi jika kolom formasi kosong. Lengkapi data Dapodi dan atau THK2 serta data pendidikan. Jika data pendidikan kosong, maka lengkapi form pada link yang tersedia. Unggah dokumen yang diminta, cek resume dan akhir pendaftaran, cek kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Berikutnya, yang ketiga, seleksi administrasi. Panitia memverifikasi data pelamar. Berikutnya, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis
kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Kita perhatikan di sini. Dan tahap yang keempat yaitu seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Perhatikan baik-baik. Pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Panitia mengumumkan hasil sanggah atau mengumumkan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Yang kelima, tahap kelima, seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi kembali. Pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lolos pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian. Berikutnya, pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Ya, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan, artinya maka lulus ya. Berikutnya, tahap keenam, seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi. Pada kesempatan ketiga, panitia mengumumkan hasil ujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Oke. Yang ketujuh, tahap yang terakhir, optimalisasi formasi. Perhatikan, panitia merangking nilai pelajar atau pelamar yang tidak lolos seleksi kompetensi teknis. Panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Oke, bahwa perlu kita ketahui informasi ini resmi langsung dari BKN RI ya, yang perlu kita ketahui bersama. Maka Bapak Ibu silakan buka ya seleksi calon aparatur sipil negara untuk mengetahui masing-masing. Bahwa BKN pada hari ini resmi merilis yaitu portal sscasn.bkn.go.id ya, untuk yaitu alur seleksi P3K. Kita pahami supaya di saat login atau membuat akun kita tidak mengalami kesulitan. Oke Bapak Ibu, silakan dicoba, kita cek bersama bahwa BKN resmi merilis mengenai tentang alur sistem seleksi calon ASN di tahun 2021. Terima kasih atas kunjungan, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan komentar. Jangan lupa silakan di-share untuk teman-teman yang lain. Semoga kita lulus dalam seleksi di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.